artikel dengan NIM 201210029 dari kelas PAI 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pelajaran demi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen Ibu Hernalis MPD. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan video pembelajaran saya terkait pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Baik, langsung saja. Sekilas tentang komponen pengembangan kurikulum. Nah, yang seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelum saya, bahwa komponen-komponen pengembangan kurikulum ini dapat diartikan juga sebagai gagasan ataupun suatu asumsi atau juga bisa disebut suatu prinsip yang menjadi tolak ukur atau sandaran dalam mengembangkan kurikulum. Nah, dalam komponen-komponen ini juga terdiri dari yang pertama ada pengembangan kurikulum, ada komponen tujuan, lalu ada komponen isi atau materi pelajaran, lalu ada komponen metode dan komponen evaluasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen tujuan pengembangan dan kurikulum itu sendiri seperti judul di awal. Yang pertama itu ada pengertian indikator, lalu yang kedua ada fungsi indikator, yang ketiga ada langkah-langkah dalam merumuskan indikator itu, lalu yang terakhir ada cara merumuskan tujuan. Baik, langsung saja selanjutnya, yaitu yang pertama adalah pengertian indikator. Apa sih indikator itu? Nah, indikator itu adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan ataupun mengidentifikasikan kepada penggunanya tentang kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Nah, selain itu, pengertian indikator ini juga dapat disebut sebagai suatu ukuran ataupun suatu ukuran yang tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi tertentu, seperti itu. Baik, selanjutnya tentang fungsi indikator. Fungsi indikator ini ada bermacam-macam fungsi, tentu saja antara lain yang pertama, fungsi indikator itu sebagai alat penunjuk perubahan dalam suatu kegiatan atau kejadian. Tentu saja jika kita ingin menginginkan perubahan dalam suatu itu harus mempunyai landasan ataupun tolak ukur, yaitu bisa disebut fungsi indikator ini. Lalu yang kedua itu fungsi indikator adalah pedoman bagi pengguna dalam menyusun dan ukur. Nah, oleh karena itu sebelum menyusun alat ukur itu kita harus merujuk lagi kepada indikator tersebut, karena indikator ini bisa menjadi tolak ukur dalam merumuskan kurikulum ataupun komponen lainnya. Lalu yang ketiga, fungsi indikator itu jadi pedoman, sebagai pedoman membuat sebuah rencana dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu kegiatan. Ya, ini sama seperti fungsi-fungsi yang telah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya tentang langkah-langkah dalam merumuskan sebuah indikator. Di sini saya telah memberikan 6 langkah berbeda dalam merumuskan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD atau bisa disebut kompetisi dasar. Tentunya jadi jika kita ingin merumuskan sebuah indikator, kita harus paham, harus membaca dan harus tahu apa kompetisi dasar tersebut, karena dari situlah kita akan merumuskan indikator. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Lalu yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Tentu saja karena indikator ini akan menjadi sebuah tolak ukur ataupun acuan dalam merumuskan yang lain. Oleh karena itu, jika kita ingin membuat sebuah indikator harus bisa diterima oleh semua kalangan agar dapat dipahami dengan mudah, seperti itu. Lalu yang keempat, itu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan langkah yang sebelumnya, yang ketiga, karena jika ada
sebuah kata bermakna ganda dalam indikator itu akan membuat para pengguna ataupun membaca bisa salah mengartikan indikator itu tersebut. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada hanya mengandung satu tindakan dan satu materi dan tidak boleh lebih dari itu. Lalu yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat dan lingkungan. Jadi dalam merumuskan indikator ini kita harus memperhatikan dulu di mana posisi kita di sekolah, bagaimana siswanya, lingkungannya seperti apa. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dan harus memperhatikan hal itu juga. Baik, seperti itulah langkah-langkah dalam merumuskan indikator. Lalu yang selanjutnya itu cara merumuskan tujuan. Cara merumuskan tujuannya ada 4 poin. Yang pertama ada audience, 2 behavior, yang ketiga condition, lalu yang keempat degree. Yang pertama audience. Nah, dalam konteks belajar mengajar ini, audience itu yang dimaksud dengan audience itu para siswa itu sendiri. Siswa itu merupakan subjek tapi sekaligus objek juga dalam pembelajaran, sehingga dalam perumusan tujuan pembelajaran nanti harus menempatkan siswa sebagai pusat, yaitu subjek sekaligus objek dalam sebuah pembelajaran. Lalu selanjutnya ada behavior. Behavior itu merupakan aktivitas suatu proses atau perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman pelajaran dalam pelajaran tersebut. Nah, perilaku ini terdiri atas 2 bagian yang penting, yaitu kata kerja operasional KKO dan objek. Lalu yang ketiga itu condition. Condition ini berarti kondisi. Nah, dalam hal belajar mengajar ini, kondisi yang dimaksud condition ini adalah kondisi belajar siswa sebelum dan setelah menerima mata pelajaran itu. Jadi kita harus melihat bagaimana kondisi siswa, apakah dia semakin baik hasilnya ataupun tidak ada perubahan. Maka oleh karena itu kita harus melihat kondisi dari siswa tersebut. Lalu yang keempat dan terakhir adalah degree. Nah, degree ini berarti perbandingan. Nah, jika kita masukkan dalam konteks belajar mengajar, tentu saja degree ini berarti membandingkan kondisi sebelum dan sesudahnya, gitu kan. Jika tadi kita hanya dalam mengamati keadaan, maka dalam poin yang keempat ini kita akan membandingkan sebelum dan setelah belajar. Tentu saja tingkat degree ini berbeda-beda tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan dalam tingkah laku. Itu poin yang keempat dalam cara merumuskan sebuah tujuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi komponen tujuan kurikulum dan pembelajaran ini. Saya Zulfadli bin Ukair, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.